ratusan triliun rupiah bocor dari Indonesia setiap tahun. Bukan karena dicuri orang asing, bukan karena bencana alam, tapi karena selama ini kita sendiri yang membiarkannya kabur melalui celah-celah dalam sistem ekspor komoditas yang sudah berlangsung berpuluh tahun tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sebuah kebijakan yang langsung mengguncang pasar modal, membuat pelaku usaha panik dan memunculkan satu kata dari kalangan industri yang langsung beredar luas, unworkable, tidak bisa dijalankan. Kebijakan itu adalah kewajiban ekspor sumber daya alam melalui satu pintu lewat BUMN yang ditunjuk pemerintah. Isi pokoknya sebenarnya sederhana. Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan seluruh penjualan komoditas SDA strategis Indonesia ke luar negeri dilakukan melalui satu entitas tunggal milik negara. Entitas itu bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, DSI, perusahaan baru yang berada di bawah naungan Danantara Indonesia. Komoditas yang masuk dalam cakupan kebijakan ini setidaknya di tahap pertama ada 3, minyak kelapa sawit atau CPO, batubara, dan ferroalloy. Paduan besi yang merupakan produk turunan dari pengolahan nikel dan mineral lain. Gabungan devisa dari ketiga komoditas ini mencapai 65 miliar dolar AS per tahun atau setara 1.100 triliun rupiah. Angka yang bukan main besarnya. Mekanismenya disebut Prabowo sebagai marketing facility. Perusahaan-perusahaan swasta tetap boleh berproduksi seperti biasa. Petambang batu bara tetap menambang. Perusahaan sawit tetap memanen. Tapi ketika tiba saatnya menjual ke luar negeri, semua transaksi harus melewati DSI sebagai perantara tunggal. Hasil penjualan tetap diteruskan kepada perusahaan pengelola. Jadi bukan nasionalisasi aset, bukan pengambilalihan kepemilikan. Yang berubah adalah kendali atas jalur ekspor itu sendiri, yang kini sepenuhnya ada di tangan negara. Untuk memahami mengapa kebijakan ini lahir, perlu dipahami dulu apa masalah yang ingin dipecahkan. Selama bertahun-tahun, Indonesia menghadapi praktik yang di kalangan akademisi dan aparat pajak dikenal sebagai under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor komoditas. Cara kerjanya begini, sebuah perusahaan batu bara Indonesia menjual 1 juta ton ke pembeli di China. Harga pasar internasional $100 per ton. Tapi dalam dokumen ekspor yang diserahkan ke pemerintah, harga yang tercatat hanya $70 per ton. Selisih $30 per ton itu, yang dalam contoh ini senilai $30 juta tidak pernah masuk ke Indonesia. Ia parkir di rekening perantara di luar negeri, tidak dikenai pajak, tidak terkena kewajiban devisa hasil ekspor, tidak tercatat dalam penerimaan negara. Inilah yang disebut kebocoran devisa, dan ini bukan fenomena marginal. Dirjen Pajak Kemenkeuangan sendiri mengakui bahwa praktik semacam ini sudah berlangsung lama dan sangat sulit dibuktikan secara hukum karena ekosistem bisnis komoditas internasional memang sangat kompleks, melibatkan banyak entitas perantara, yurisdiksi berbeda, dan struktur transaksi yang berlapis-lapis. Pendekatan konvensional, memperkuat audit pajak, memperketat pemidanaan transfer pricing, sudah berkali-kali dicoba dan hasilnya tidak memuaskan. Maka pemerintah memilih jalan yang lebih radikal. Kalau semua ekspor dipaksa lewat satu pintu yang dikontrol negara, maka negara bisa melihat langsung berapa harga real yang terjadi di pasar. Tidak ada lagi ruang untuk memanipulasi angka di atas kertas. Tapi Prabowo tidak berhenti di situ. Di balik kebijakan teknis ini ada ambisi yang jauh lebih besar, kedaulatan harga komoditas. Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Namun selama ini, harga CPO ditentukan di Bursa Malaysia, bukan di Jakarta. Indonesia termasuk pengekspor batu bara terbesar di planet ini. Namun benchmark, harganya mengikuti pasar internasional yang dikontrol pihak lain. Bagi Prabowo, ini adalah anomali yang memalukan sekaligus merugikan dan sudah waktunya diakhiri. Ia mengutip contoh-contoh negara yang dianggap berhasil. Saudi Arabia dengan Aramco-nya, Qatar dengan Qatar Petroleum, Malaysia dengan Petronas. Semua negara itu mengelola ekspor SDE secara terpusat melalui entitas negara. Dan hasilnya digunakan untuk membangun infrastruktur, mendanai pendidikan, mendirikan dana abadi negara. Dasar konstitusionalnya pun sudah tersedia sejak lama. Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Namun reaksi yang muncul begitu kebijakan ini diumumkan jauh dari sambutan hangat. Indeks harga saham gabungan langsung melemah. Saham-saham, emiten batu bara, dan kelapa sawit rontok beruntun. Beberapa bahkan menyentuh batas auto reject bawah, turun di titik maksimum yang diizinkan dalam 1 hari perdagangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mencoba meredam kekhawatiran dengan menyebut ini hanyalah panic selling sementara akibat investor yang belum sepenuhnya memahami dampak real kebijakan. Menurutnya, begitu pemahaman pasar membaik, valuasi emiten SDA justru akan naik. Kekhawatiran pertama menyangkut kontrak jangka panjang. Banyak perusahaan Indonesia sudah menandatangani perjanjian suplai bertahun-tahun dengan pembeli asing. Kontrak yang dibuat langsung antara dua pihak, tanpa keterlibatan BUMN manapun. Sekarang, di tengah jalan, mekanisme itu harus berubah. Pembeli asing belum tentu mau menerima perubahan mitra kontrak secara sepihak. Ini berpotensi memicu sengketa hukum internasional yang panjang dan mahal. Kekhawatiran kedua soal kesiapan DSI itu sendiri. Perusahaan ini baru dibentuk. Sistem digitalnya belum pernah diuji dalam skala nyata. Kapasitas sumber daya manusianya belum terbukti. Apakah sebuah entitas yang baru berdiri bisa langsung mengelola arus ekspor senilai ratusan triliun rupiah dalam hitungan bulan? Ini adalah pertanyaan yang belum terjawab. Kekhawatiran lainnya datang dari sudut pandang persaingan usaha. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menilai semangat kebijakan ini memang nasionalis dan sejalan dengan pasal 33. Tapi pada saat yang sama berpotensi menciptakan monopoli dalam tata niaga ekspor komoditas strategis yang dalam jangka panjang justru bisa mematikan daya saing dan efisiensi industri. Lalu apakah kebijakan ini akan berhasil? Dari sisi potensi, angkanya memang menjanjikan. Simulasi ekonomi menunjukkan bahwa jika pencatatan ekspor bisa dilakukan secara akurat tanpa manipulasi harga, ekspor Indonesia berpotensi tumbuh 0,6,2% dan PDB naik sekitar 0,1,5%. Kecil kedengarannya, tapi dalam skala ekonomi Indonesia yang mencapai ribuan triliun rupiah, angka itu sangat berarti. Tapi peringatan dari para ekonom juga tidak bisa diabaikan. Kerugian bagi eksportir akan terjadi jika pengelolaan entitas baru ini berjalan tidak efisien. Kalau DSI lambat, birokratis, dan tidak transparan, maka bukannya menutup kebocoran. Kebijakan ini justru menciptakan hambatan baru yang memperlambat seluruh rantai ekspor. Dan ujungnya, yang dirugikan bukan hanya pengusaha, tapi juga penerimaan negara itu sendiri. Indonesia punya waktu hingga September 2026 untuk membuktikan bahwa DSI benar-benar siap, bahwa sistem yang dibangun memadai, bahwa niat besar yang tertuang dalam pidato di gedung DPR itu bisa dijalankan di lapangan dengan lancar, efisien, dan adil. Kebijakan ini adalah taruhan, bukan taruhan kecil, ini taruhan atas ratusan triliun rupiah dan kedaulatan ekonomi atas kekayaan alam terbesar bangsa ini. Berhasil atau gagalnya akan menentukan wajah tata kelola SDA Indonesia untuk generasi yang akan datang. Indonesia punya kelapa sawit, batu bara, nikel, tembaga, kekayaan yang nilainya tidak kalah dari minyak Arab. Yang selama ini kurang adalah kendali. Jika DSI berhasil berjalan sebagaimana yang dibayangkan, bukan tidak mungkin Indonesia akhirnya bisa keluar dari jebakan lama, menjadi eksportir besar yang tidak pernah benar-benar menikmati hasilnya sendiri. Tapi jika gagal, kita akan kembali ke titik yang sama dengan tambahan beban birokrasi baru di pundak para pelaku usaha. Semua mata kini tertuju pada 3 bulan ke depan, masa transisi yang singkat tapi krusial. Di sanalah nasib kebijakan ini akan ditentukan, bukan oleh pidato, bukan oleh peraturan pemerintah, tapi oleh kapasitas nyata DSI dalam mengurus ekspor senilai ratusan triliun tanpa mengganggu denyut nadi industri yang sudah berjalan.